Tibalah saatnya kita berbicara dengan Rocky. Ya, ini, Rock. Kita pernah berantem gara-gara satu hal, PowerPoint. PowerPoint. Ya, dia mengajak saya di salah satu acara televisinya. Sekarang pertanyaan begini, menurut Rock, masih perlukah PowerPoint itu diabaikan atau kita memang harus kembali ke situ ketika kita mendapatkan banyak realitas di mana memang harus jelas identifikasi kita tentang problem bangsa. You selama ini selalu bicara tentang perilaku politik. Tadi Mas Ganjar menjelaskan banyak hal tentang oligarki dan segala macam. Saya hari ini tidak memberantem karena saya adalah sekarang berikan kita penjelasan dan kemudian menjelaskan penjelasan Mas Ganjar agar kemudian hal-hal yang tidak perlu terjadi ketika menjadi presiden beliau itu memang tidak perlu terjadi. Silakan Pak. Oke, Pak Faisal, FU, Akbar Faisal University. Saya memang berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara, dan itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat ya. Mas, jangan dikatakan di sini. Memang saya sudah mengatakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, bukan oleh PDIP. Angin Mamiri. Kita mulai dengan pantun dulu. Angin Mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Beda capres. Tapi saya tidak peduli dengan berbeda itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperhatikan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara seksama dengan tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, kan problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar tidak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja aksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu dicapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM, bahkan wakil menteri HAM ditangkap, dia pasti ditangkap, tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka dia mundur dari kegurusan. Itu problem etis kita itu satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ini yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen, tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa ya? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi itu 5%, pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda
yang potensi mengangkut di 2030. Ekonomi 25%, itu artinya 5 kali 400.000. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400.000. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Tapi ada 28 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soalnya mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Seandainya pun ada beli kucing dalam karung, nggak usah panik. Karungnya bolong, udah ketahuan kucing apa. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan ini, yaitu kata Bang Mumin, bertengkar di dalam ide, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan ulama? Silakan mengenai. Ya, NKRI misalnya. Saya tahu jawabannya seperti itu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Malase. Alfred Nasser Malase 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang dari Barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebenarnya, yang mesti untuk plastik pos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan ada semacam sopan satu palsu yang ada di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics? Nah, saya tadi mendengar dan setiap orang yang berupaya untuk mencapai sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia ini. Kalau ada di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional. Dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch. Dia akan do you speak environmental ethics. Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28. Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong deforestation,
menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetar itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di Batu Utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan mendorong ke Jakarta. Kan begitu kan berpikir ekologis. Saya explain dalam upaya untuk menguji apakah peran yang kita sampai atau tidak. Jadi sekali lagi, silakan komentar sekarang. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji. Kita kuras otaknya itu. Anies apa enggak? Terima kasih. Ya. Bung Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan orasi sembilan. Pertanyaannya apa selain pulau solusi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaan? Saya tidak merasa. Saya kasih argumen. Ini sudah korporasi. Semua yang saya terangkan tadi faktual based dari situ. Nah saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Saya kalau ada pertanyaan misalnya, saya tanya dengan gampang misalnya. Berapa nilai yang diberikan oleh Jokowi dalam soal analytics? Oke, kita terima begitu Pak Ganjar, monggo. Selalu tertarik dengan Rocky yang disampaikan. Tangannya meriah, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang sama cerita apa, boleh kan yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau. Tapi jangan tanya data lagi, saya sampaikan data itu bisa lihat. Makanya ngomongnya gede banget. Gak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Dan Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma Jokowi. Maka kita harus menyenangkan banyak orang. Harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Maka jangan setuju kan? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya mulai. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang ada di sana. Kondisinya, pembangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang yang dimasuk ke PNS. Terus jadi undang-undang. Siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau misalnya begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada macam di Malaysia, ada macam di Amerika, ada macam di Australia. Tentu prasyaratnya akan diuji. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilihat. Ya di COP besok kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru taktik. Apakah itu protokol tersebut bentuk ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming. Apa yang dilakukan? Ya, transisi dari sini. Boleh ditampilkan kan? Ya, Mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pertanyaan lama. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN sudah membuat analisis. Ada air geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih lama. Makanya, ini pertanyaan kita besar dan kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi Anda. Maka Anda akan berubah, so pasti. Kita sudah sepakat. Tapi kami tidak bisa mengganti-ganti seperti maunya
Kami punya ini. Maka teknologinya apa saja? Oh, kita kerjasama. Ada salah satu proyek umpamanya dengan Jepang. Ada itu coba untuk gimana caranya. Ada teknologi namanya motor super heating. Tapi apakah akan terus-menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, kita akan bersama-sama. Bahwa ekspor kita terkait dengan batu bara juga berubah. Anda juga menggunakan, maka kita mencegah dan menggunakan. Selebihnya kemudian kita hitung, kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita hitung kira-kira nilainya 1.317 triliun. Kemudian saya ambil datanya Kemenkes, ternyata akibat polusi 17,4. Maaf saya tidak bisa carikan apa untuk lebih mempermudah visual agar kita bisa melihat soal itu. Mari kita lihat dengan angka segitu kita mau nekat di sana atau kita mau bergeser di sana. Ketika kita mau bergeser di sana adalah kita bersenari bagaimana transisi ini dilakukan. Kita mesti punya masalah itu dengan masalah sampai kita hitung. Kalau ini kita lakukan dengan bauran energi baru terbarukan, bauran dengan energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Bisa development, kami ketemu para peneliti, mereka sekalian. Penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bongkar dengan Ustaz kasih kesalahan. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan perbaikan energi. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan SDM yang bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Walese menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berpikir dengan pola ini. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nilai tambah yang akan menyelamatkan dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa jadi kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang harus kita lakukan. Setelah itu SDM yang kuat yang membangun ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi. Tapi kalau apa tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidik, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa lakukan itu. Ngobrol saya dengan Bu Beni, kita bersama-sama. Dia punya lithium, tapi tinggal dari kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri itu kepentingan nasional kita secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional. Maka salah satu contoh kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan salah satunya adalah dari sana. Kita siapkan itu semuanya. Maka kita hidup dan kita menciptakan lapangan kerjanya lebih banyak dan yang disampaikan. Semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja akan terserap menjadi 3,7 juta. Jadi kita siapkan dengan baik dan itu butuh masukan. Dan itu hanya butuh skill set. Karena ini lebih detail dan nanti dia bisa detail. Ya, mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data saintis, mereka yang bisa membuat materi yang ada. Ini sesuatu yang harus itu. Oke, saya kasih ulasannya. Ya, silakan dengan senang hati. I'm talking about Bernheim. Bukan soal data kuantitatif itu. Saya kasih contoh kontrasnya. Negara paling makmur di seluruh dunia, kira-kira 20 tahun lalu, namanya Nauru. Di sebelah New Zealand.
Nauru itu pendapatan per kapita tertinggi bertahun-tahun karena mengekspor dan mengeksploitasi tambang fosfor. Sekarang dia negara paling miskin yang bahkan dievakuasi oleh PBB itu karena habis tambangnya. Jadi ada baik dalam 20 tahun negara paling kaya itu berubah jadi negara paling miskin. Anda terbang ke Nauru, Anda lihat bangkai mobil di situ, dia ada mobil mewah di situ hilang. Pulau itu jadi pulau kacau. Saya bicara soal ecological footprint, bukan soal berapa anggaran yang akan dilimpahkan ke Kalimantan. Jadi dalilnya adalah itu. Coba kita bikin kalkulasi kita. Ada anggaran nggak tinggal? Nggak ada. Setelah Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah di ibu kota, secara politik harus pindah. Lalu Presiden bilang, Universitas di Indonesia Timur, silahkan periksa amdalnya. Lalu diputusin ngapain periksa amdal? Amdal itu harus mendahului keputusan politik. Itu etika di dalam ilmu lingkungan. Itu kayak nanam gerobak di depan kuda. Jika jangan. Jadi ini soalnya yang ingin kita tahu. Nah, dasar-dasar ini, dasar-dasar berpikir ekologis, itu yang mesti kita ucapkan pada generasi yang saya bilang tadi. Generasi yang tumbuh di dalam kecemasan ekologi. Kita bisa input ke dalamnya seluruh APBN. Tetapi semakin banyak kita input, semakin kerusakan terjadi justru. Tapi Presiden Jokowi akan bilang, oke, bohong. Lihat dari jauh. Tutupan hijau kita memang bertambah. Tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan. Kita begitu. Jadi sekali lagi Pak Andi, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters, tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi proyek dunia, satu soal lingkungan, dua soal security global. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini, tapi di UGM. Silakan Mas. Terima kasih atas petugasannya. Hari ini saya jadi petugas Rocky. Thank you, Bu. Tapi boleh saya jawab dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba terus isu semuanya energinya hijau, isu energi yang biru. Maaf. Bisa ditampilkan lagi Mas? Boleh. Ekonomi hijau kita sampaikan sangat ekonomi biru dan mudah depan, dan ini butuh kita untuk terlibat. Hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu, tapi tidak hari ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan ini? Ekonomi hijaunya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi. Yang kedua, ekonomi biru. Ini yang terjadi. 77% bila kita tahu. Namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi itu 76% dari GDP. Ya. Dan angka-angka ini, sekali lagi saya tidak akan meremehkan Bapak Ibu, hanya untuk bervisual bahwa yang saya omongkan itu dihitung. Kami tidak asal bicara. Kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu di eksekusi tanpa ini. Karena betul, oke, menyampaikan kan yang menjadi catatan, maka sangat setia. Gak bisa hanya dengan populis yang saya katakan, no, sana bilang iya saya, no, sana iya saya. Kita balik juga ke bisa. Ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa eksploitasi. Ini masukan dari Pak Sintayong. Dari potensi yang ada ini, kita punya sebenarnya blue carbon air. Anak-anak muda kita tahu ini, tapi kita tidak optimal ini. Maka dalam
kepentingan ekonomi ASEAN, dalam kepemimpinan kita di ASEAN, mestinya kita bisa membawa betul-betul. Inilah ekonomi bangsa hijau, biru, sama putih. Dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan, bisa berhasil. Tadi saya coba catat apa yang ada. Nanti saya tulis catatannya dari Ibu Rocky. Nauru, fosfat, dia tidak pernah berindustri itu, dieksploitasi dan jual begitu saja. Maka sudah dia juga habis habis. Kalau dalam teori ekonomi, mohon saya dulu tadi betul. Kalau kita terus usaha, kita sudah tahu saat kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara itu terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis di eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva. Kalau kita berpikir kita dalam konteks lingkungan, kita sedang menyiapkan kurva kedua agar tidak decline. Dunianya membuat kita protokol masuk ke COP besok yang ada di Dubai. Kita siap. Tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu kotor dan rusak, saya ingin menyampaikan anak-anak muda kita bisa geser di sini. Kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh, maka itu menjadi sebagai positif yang kita gunakan ketika situasi menjadi sangat darurat. Tapi kita bisa mengajak migrasi dan cara berpikir konsep agar anak-anak yang muda mau untuk masuk di sini. Inilah e-commerce, game, AI, kreatif, konten, ya. Dan kita punya potensi yang gede banget 649 triliun kami itu. Baik, waktunya tinggal 15 menit saja. Saya berhenti di sini atau saya tuntaskan. Kita punya energi gede banget, seperti infrastruktur kita. Tapi potensi kapasitas data center kita yang gedenya seperti ini belum kita optimalkan. Maka sisa listrik yang kita miliki, kalau itu kita tarik kepada industri digital, anak-anak kreatif kita akan muncul. Boleh nggak ditampilkan? Maka secure data bisa sustainability, data kita bisa lakukan, lapangan kerja naik, upskilling, SDM-nya naik, dan kemudian menciptakan pekerjaan baru untuk anak-anak kreatif. Ada nggak yang pemain lokal, pemain global tadi? Saya kasih contoh aja, boleh ditampilkan ya? Yang tokoh-tokoh anak muda, saya mau tampilkan saja. Ini slide-nya berbeda sedikit, tapi karena ada pertanyaan yang mengganggu saya dan Andi, oh iya ya, kita berpikir apa? Maka inilah industri kreatif yang relatif menurut saya, dia tidak ikut dalam eksploitasi yang mengenai tadi ini. Bapak Ibu, ini 100 musisi paling berpengaruh di dunia tahun 2003, salah satunya adalah Voice of Ajipro. Mungkin kita tidak tahu. Ada yang tahu beliau katakan Voice of Ajipro, makasih 1, 2, 3 lumayan. Ini anak-anak madrasah yang waktu disuruh latihan dia jelek, latihan masuknya kesenian. Sekolahnya juga biasa saja, makanya gurunya ngajarin main musik dan dia menjadi guru band metal pakai hijab. Keren banget kalau lihat itu. Saya mendengarnya dia, Voice of Ajipro. Ini ada Joy Alexander yang menerima Grammy nomination pada saat usia 13 tahun. Anak kita, Bapak Ibu yang begini banyak banget. Kalau saya bicara paradigma transisinya tidak semudah kemudian ya kita mau pindah ke situ, kita berpikir ekonomi. Saya kasih alternatifnya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dari sisi digital yang ada. Maka inilah yang saya bilang jago kandang, tapi ada jago kandang. Jago kandangnya apa? Bandung X. Ini akan DX. Ini contoh aja. Ini saya kasih. Indonesia harus ikut dalam subject jazz dunia. Terjadi. Ada Java Jazz Festival. Ada yang nonton Coldplay? Gak ada. Oh, ada yang nonton. Hebat sekali saya tidak bisa. Ada TEDx. Ada Inasi. Ini buatan anak Indonesia. Kalau ekonomi kreatif itu tumbuh di sana, maka pergeseran cara kita mengelola pertumbuhan ekonomi dengan dunia kreatif makin tinggi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih.